Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses pembelajaran kita tafsir Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pada kesempatan ini Ustaz akan membahas materi mengenai mat. Yang pertama kita harus mengetahui mat itu apa. Mat itu adalah memanjangkan suara, bukan memanjangkan bacaan. Kalau memanjangkan bacaan, bacaannya panjang, bisa 1 surat, 2 surat, 3 surat, 4 surat. Tetapi mat di sini artinya adalah memanjangkan suara. Contoh, a itu 1 harokat. Kalau mat kita panjangkan, Nah, jadi suaranya, suara yang kita keluarkan itu yang kita panjangkan. Itu pengertian mat. Saya ulang lagi, mat memanjangkan suara. Kemudian setelah kita mengetahui mat itu apa, pengertiannya apa, kalau kita juga harus mengetahui berapa kelompok mat tersebut. Nah, di sini saya akan mengelompokkan hanya 3 kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah ada namanya di sini mat 2 harokat. Mat 2 harokat atau mat biasa. Mat 2 harokat atau mat biasa. Contoh, apabila 1 harokat itu dalam takaran kita a seperti itu, tentu kalau 2 harokat 2 kali itu. Kalau 2 harokat a. Nah, jadi untuk menimbang mat itu tergantung kita yang pembaca, tergantung si pembaca. Nah, seperti itu untuk mat 2 harokat, mat biasa. Kemudian kelompok yang kedua itu ada mat 4 harokat sedang. Mat 4 harokat sedang. Nah, takarannya berarti 2 kali mat 2. Kalau mat 2 tadi a, berarti 2 kali itu a. Itu mat 4. Kemudian kelompok yang ketiga itu mat 6 harokat. Ini yang paling panjang, mat 6 harokat. Berarti 3 kali mat 2, lebih panjang dari mat 4. Contoh, a, 6 harokat. Kita contohkan di surat Al-Fatihah 6 harokat. Walad dallin. Nah, seperti itu. Jadi panjang dari mat 4. Jadi, review lagi, mat tadi memanjangkan suara, kemudian mat dikelompokkan jadi 3 bagian, mat 2, mat 2 harokat biasa, kemudian ada mat 4, sedang, kemudian ada mat 6, mat yang paling panjang, 6 harokat. Nah, ada 3 kelompok. Setelah kita mengetahui mat itu apa, kelompoknya ada berapa, kita juga harus paham hurufnya apa, kenapa dia dikatakan mat. Dasarnya itu. Yang pertama kita harus mengetahui hurufnya. Hurufnya apa saja mat? Mat itu. Yang pertama hurufnya ada alif. Yang pertama hurufnya ada alif. Kemudian yang kedua ada waw. Kemudian yang ketiga ada ya. Jadi ada 3 huruf. Alif, waw, ya.
Nah, bukan berarti ketika kita menjumpai ketiga huruf ini di Al-Quran, berarti itu 2 harokat, berarti itu mad, berarti 4 harokat, 6 harokat. Tidak. Ya, ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Ketiga huruf ini dikatakan mad. Penyebabnya apa? Ya, ketiga huruf ini dikatakan mad. Yang pertama, ya, apabila fathah setelahnya alif, maka ini masuk dalam kategori mad. Huruf sebelumnya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka ini mad. Yang kedua tadi huruf waw, dhammah setelahnya ada waw. Yang ketiga kasrah setelahnya ya. Ya. Nah, ana ingatkan lagi ya. Fathah setelahnya alif, alifnya tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya. Begitu juga dengan waw, begitu juga dengan ya. Ya. Tidak ada harokatnya. Bukan sukun, bukan alif sukun, waw sukun, ya sukun. Tetapi tidak ada harokat. Ya. Contohnya. Nah, di sini Anda contohkan di makhraj di huruf ta, ya. Ta, fathah setelahnya alif, ya. Ini huruf ta, fathah setelahnya ada alif, ya. Kemudian ada kasrah setelahnya huruf ya, ya. Kasrah setelahnya huruf ya. Kemudian di sini ada dhammah setelahnya waw, dhammah setelahnya waw. Jadi ada 3 ya penyebabnya, ya. Fathah setelahnya alif, alif tidak ada harokatnya. Kemudian ada kasrah setelahnya ya, tidak ada harokatnya. Dhammah setelahnya waw, juga tidak ada harokatnya. Jadi huruf mad itu tidak ada barisnya, tidak ada harokatnya, alif, ya, waw. Kemudian setelah kita menjumpai ya kondisi yang seperti ini, kita sudah tahu berarti itu mad, ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini mad 2, ya. Tadi ada 3 kelompok, mad 2, mad 4 atau mad 6, ya. Kita nggak tahu. Gimana cara membedakannya? Ya, tentu ada hukumnya. Ya. Kalau mad 2, ya, mad 2, ya, fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya, dhammah setelahnya waw. Ya, ini hukum penyebab madnya. Apabila kondisinya seperti itu, tidak ada hamzah, tidak ada sukun asli atau huruf yang kita sukunkan, maka itu 2 harokat. Ya. Kondisinya berarti mad 2 harokat. Kalau mad 4 harokat, ya, 4 harokat, setelah huruf mad itu ada hamzah atau huruf yang kita sukunkan. Ya, ada hamzah atau huruf yang kita sukunkan. Nah, untuk lebih jelas lagi di surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah mad 2 harokat di huruf alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah mad tidak ada hamzah atau huruf kita sukunkan, huruf yang kita sukunkan itu di ain. Ya. Kalau mad 4, ya, mad 4 ya di alamin, min, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mad 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Setelah mad itu ada huruf yang kita sukunkan. Madnya apa? Madnya kasroh setelahnya ya, mi. Kemudian apa yang kita sukunkan? Nun, alamin. Ya. Jadi itu mad 4 harokat. Kalau mad 6 harokat seperti apa? Mad 6 harokat itu setelah mad itu ada huruf tasdid atau sukun asli. Ya, kita contohkan di surat Al-Fatihah, ya, setelah mad ada tasdid. Ya.
Contohnya walad dallin. Madnya mana? Do, fathah. Ya, makhraj do, fathah setelahnya alif. Ya, alif tegak. Ya. Kemudian ada tasdid lam. Ya, itu contohnya. Kalau contoh sukun asli itu di surat Yunus, ya, halaman 219, ya, di ayat 91. Ya. Di sini mad setelahnya sukun asli. Nah, contoh al-ana. Ya, jadi madnya fathah setelahnya alif, kemudian sukun aslinya pada lam. Ya, itu mad 6 harokat. Saya ulang lagi, ya. Yang pertama, ya, tadi saya sampaikan itu ada mad 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Ya, ada 3 kelompok: mad 2, mad 4, mad 6. Mad 2 itu, ya, setelah mad tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang disukunkan. Murni mad, ya. Madnya apa tadi? Kasroh, dom, fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw, kasroh setelahnya ya. Itu madnya. Ketika kita menjumpai ketiga-tiga huruf seperti ini kondisinya, maka dia mad 2. Apabila setelahnya ada hamzah atau huruf yang kita sukunkan, ya, hukumnya berubah menjadi mad 4. Ya. Mad 4 harokat, mad sedang, ya. Karena pengertiannya tadi mad 4 harokat itu setelah mad ada hamzah atau huruf yang kita sukunkan. Ya, itu untuk mad 4 harokat. Kalau mad 6 harokat, ya, mad 6 harokat setelah mad ada tasdid, ya, ada tasdid atau sukun asli, ya, harokatnya asli sukun, ya, bukan yang kita sukunkan, memang dia asli, ya. Nah, jadi itu dia, ya, penyebab mad tadi. Kemudian madnya dikelompokkan jadi 3 untuk materi mad, ya, memanjangkan suara, ya. Untuk hari ini materi mad rasa cukup, ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.